Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan yang semakin seru. Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa cepat tembus 10.000 subscriber. Dan buat kalian yang ingin Mimin bisa upload tiap hari, jangan lupa traktir Mimin kopi agar Mimin semangat bikin ceritanya. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Patriak pun membawakan banyak sekali botol anggur. Patriak Luan berkata, "Jika kalian tidak kuat, maka sebaiknya menyerah saja agar selamat dari kematian." Namun Kinan dan Yuzang pun mengabaikan kata-kata dari Patriak dan tanpa basa-basi langsung mengambil botol anggur, lalu langsung meminumnya. Setelah meminum anggur itu, tiba-tiba Yuzan langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Terlihat juga Yuzang terluka karena terlalu banyak meminum anggur tersebut. Kinan pun tersenyum. Sepertinya Yuzang sudah mencapai batasnya. Kinan pun mengatakan, jika Yuzang sudah tidak kuat lagi, maka bisa bergantian dengan 3 anak buahnya. Yuzang yang mendengar kata-kata itu pun langsung marah. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Yuzang tidak terima karena diremehkan oleh Kinan. Terlihat saat kekuatan Yuzang keluar, kekuatan itu seperti berbentuk cakra Kyuubi. Namun tiba-tiba muncullah benda hitam seperti tali yang mendekati Yuzang. Tali itu pun langsung melilit tubuh Yuzang dan berusaha membawanya. Terdengar juga suara yang sangat misterius. Suara itu menyuruh Yuzang untuk berhenti bertingkah bodoh dan menyuruh Yuzang untuk segera kembali. Kinan pun sangat kebingungan saat melihat itu. Namun apa boleh buat, dia juga tidak mengetahui siapa orang yang membawa Yuzang. Kinan pun langsung menatap ketiga pria dari aliansi perdagangan. Kinan meminta ketiga orang itu untuk menggantikan Yuzang dalam pertandingan meminum anggur. Dengan wajah yang sangat ketakutan, ketiga orang dari aliansi perdagangan pun menolak permintaan dari Kinan. Mereka beralasan kalau mereka sedang sibuk, sehingga mereka harus pergi. Tanpa banyak kata, ketiga pria dari aliansi perdagangan pun pergi dari tempat itu. Orang-orang di situ pun menyadari kalau ketiga orang itu pergi karena tidak akan mungkin bisa mengalahkan Kinan atau Duan King. Duan King berterima kasih kepada Patriak dikarenakan Kinan menjadi pemenang dari pertandingan. Dia pun meminta izin untuk membawa anggur yang tersisa. Kinan pun pamit pergi dari tempat itu. Setelah sampai di penginapan, Kinan pun langsung berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Kura-kura Black Tortoise menyadari bahwa setelah Kinan kembali dari pertemuan para jenius, kultivasi Kinan meningkat begitu cepat. Singkat cerita, Kinan pun berjalan-jalan di dojo keluarga Luan. Kinan menggunakan mata dewanya untuk mencari keberadaan Jiang Bilan. Namun sepertinya Jiang Bilan tidak berada di tempat ini. Melihat ekspresi Kinan yang sangat serius, kura-kura Black Tortoise pun sedikit khawatir dengan Kinan. Kura-kura itu menanyakan kepada Kinan, sebenarnya Kinan kenapa? Apakah ada masalah? Sambil melihat Patriak Luan, Kinan lalu menjawab kalau tidak ada masalah. Kinan pun menyadari kalau sebentar lagi pembukaan akan Crispon Blood akan dimulai. Dikarenakan Kinan memiliki teknik di Sword Dairat, maka Kinan tidak merasa khawatir lagi. Singkat cerita, Patriak pun mulai mengeluarkan ki di Sword Dairat. Jika ingin mendapat ki itu, maka peserta harus menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkannya. Kura-kura Black Tortoise menjelaskan kalau semakin banyak ki di Sword Dairat yang didapat, maka akan semakin bagus saat berada di Crimson Blood. Kinan pun mulai menyerap ki di Sword Dairat menggunakan kemampuannya. Selama Kinan menyerap ki di Sword Dairat dengan cukup, maka Kinan akan semakin leluasa menjelajah di dalam Crimson Blood. Setelah beberapa saat, Kinan pun mendapatkan 10 helai ki. Kinan menganggap seharusnya ki ini cukup untuk sekarang, dikarenakan jika Kinan menyerap semua ki yang ada di sini, maka dia akan menjadi musuh semua orang. Namun tiba-tiba datanglah kelompok dari aliansi perdagangan. Salah satu pria mulai memprovokasi Kinan. Dia tidak akan membiarkan Kinan mendapatkan lebih banyak ki di Sword Dairat. Kinan yang kesal pun langsung menyerap ki yang tersisa. Kinan ini mengetahui apakah aliansi perdagangan bisa menghentikannya. Apa tidak? Terlihat ki di Sword Dairat berjumlah besar pun mulai mengelilingi dan berkumpul di tempat Kinan. Ki yang terkumpul sampai menyebabkan langit bergemuruh dan membuat kilatan petir muncul, sehingga terlihat menakutkan.
Tak berselang lama, Kinan pun berhasil mengumpulkan ki di Sword Dairat sampai membentuk sebuah bola kecil seperti pil. Bola kecil itu terbentuk dikarenakan Kinan terlalu banyak mengumpulkan ki di Sword Dairat. Dengan wajah tanpa bersalah, Kinan pun langsung memakan bola kecil berwarna biru itu. Di sini Kinan hanya ingin membuktikan kemampuannya karena dia tidak suka diremehkan. Orang-orang di tempat itu pun langsung terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Kinan atau Duan King ini bisa mengumpulkan ki sebanyak itu dan langsung melahapnya. Kinan pun dengan secepat kilat mulai pergi mengendarai kura-kura Black Tortoise. Orang-orang makin terkejut dikarenakan binatang kuno Black Tortoise ada bersama Duan King. Terlihat Yu Zhang pun sangat lemas, ternyata Yu Zhang hanya sedikit mendapatkan ki di Sword Dairat. Salah satu tetua pun mengajak Yu Zhang langsung menuju ke Crimson Blood. Dengan amarah yang membara, Yu Zhang pun berjanji akan memberi pelajaran kepada Duan King, dikarenakan Duan King selalu mempermalukannya. Cerita pun berpindah ke kediaman penguasa kota. Penguasa kota menyuruh Luan Feng untuk pergi ke Crimson Blood. Misi dari Luan Feng adalah untuk membantu Duan King. Luan Feng pun menerima misi itu. Di sini Luan Feng juga ingin mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah Duan King ini pantas untuk mendapatkan bantuannya. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di Crimson Blood. Namun kura-kura Black Tortoise memberitahu Kinan bahwa dia hanya bisa menemani Kinan sampai di sini saja. Kinan pun berterima kasih kepada kura-kura Black Tortoise karena selama dalam perjalanan, kura-kura Black Tortoise sudah menemani dan melindunginya. Singkat cerita, Kinan pun sampai ke daratan. Namun ia tidak sengaja tersandung sesuatu benda yang sangat aneh. Dikarenakan rasa penasarannya yang sangat tinggi, Kinan pun langsung menggali benda yang misterius itu agar dia mengetahui sebenarnya benda apa itu. Setelah tergali, terlihat Kinan menemukan sebuah tulang tengkorak bagian telapak tangan. Ternyata kristal Martial Highness Kinan pun langsung menyerap energi dari tulang itu. Kinan pun beranggapan kalau kristal Martial Highness-nya bisa menyerap apapun di dunia ini. Tak berselang lama tiba-tiba Kinan dikejutkan oleh sebuah monster seperti dinosaurus yang tepat berada di belakangnya. Dengan sigap Kinan pun langsung melepaskan serangannya ke arah monster itu hingga membuat monster itu tubuhnya langsung hancur berkeping-keping dan mati seketika. Kinan pun seketika langsung curiga. Menurutnya seharusnya tidak ada hewan buas di sekitar sini. Namun kenapa dengan tiba-tiba ada hewan buas yang menyerangnya? Kinan pun mulai memperhatikan area sekelilingnya. Menurut persepsinya, pasti ada seseorang yang sedang mengikutinya dan sedang bersembunyi. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang langsung menyerang Kinan. Namun Kinan dengan sigap langsung menahan serangan dari wanita itu. Tak butuh waktu lama, Kinan pun berhasil memojokkan wanita itu. Bahkan senjata yang digunakan wanita itu untuk menyerang Kinan sampai terlepas dari genggamannya. Melihat itu Kinan pun langsung tersenyum jahat. Dia pun langsung mengambil sebuah tali dan berusaha mendekati wanita itu untuk memberi pelajaran dikarenakan telah berani menyerangnya. Kinan pun langsung mengikat tangan dan kaki dari wanita tersebut. Di sini wanita itu menanyakan kenapa Kinan mengikatnya seperti kambing. Dikarenakan sudah tidak bisa bergerak lagi. Wanita itu pun menjelaskan kalau sebenarnya dia diperintahkan oleh Patriark Luan untuk membantu Duan King. Namun Kinan tidak percaya dan langsung mencekik leher dari wanita itu. Kinan tidak akan semula itu mempercayai omongan dari orang lain yang tidak dikenalnya, apalagi wanita itu sudah berani menyerangnya. Wanita itu pun mencoba menenangkan Duan King. Di sini dia akan membuktikan identitasnya dan menyuruh Duan King melihat batu yang ada di pinggangnya. Kinan pun langsung mengambil batu yang ada di pinggang wanita itu. Tiba-tiba muncullah suara dari Patriark Luan. Kinan pun sangat terkejut. Dia tidak mengira ternyata wanita itu berkata jujur apa adanya. Patriark Luan pun menebak kalau teknik yang digunakan Duan King untuk mengekstrak ki di Sword Dairat adalah teknik kuno Crimson Blood. Saat klien kami mendapatkan harta karun yang bisa meningkatkan ki di Sword Dairat, tidak sengaja kami menemukan gulungan aneh di dekatnya. Katanya kalau kami menemukan seseorang dengan teknik bela diri tipe air yang lebih kuat dari kami dan bisa mengambil semua ki di Sword Dairat seperti yang dilakukan Kinan, maka klien kami akan membantunya. Oleh sebab itulah aku mengirimkan Luan Feng untuk membantumu. Tapi Kinan di sini tidak membutuhkan bantuan dari Luan Feng. Kinan menyuruh Luan Feng pergi dari hadapannya.
Dengan tiba-tiba, Luan Feng langsung mengambil sebuah gulungan. Luan Feng memberitahu Duan King bahwa dia memiliki peta yang mencatat banyak lokasi harta karun. Berdasarkan dari medan perang kuno, Luan Feng pun langsung memberikan peta itu kepada Duan King. Wanita itu menjelaskan sebenarnya Crimson Blood berhubungan dengan medan perang kuno. Kinan pun perlahan mulai mengamati peta yang ada di tangannya. Kinan juga menanyakan kenapa Luan Feng menyerangnya, padahal Luan Feng datang ke sini ditugaskan untuk membantunya. Dengan ekspresi yang agak canggung, wanita itu pun menjawab kalau hal itu dilakukan agar dia bisa melihat apakah Duan King ini pantas untuk mendapatkan bantuannya apa tidak. Mendengar itu, Kinan pun langsung mengajak Luan Feng pergi mencari harta karun terdekat yang berjarak 3 mil dari tempat ini. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng pun sampai di suatu tempat. Terlihat ada banyak tanaman di tempat itu. Tanaman itu bernama tanaman bunga matahari. Fungsi dari tanaman itu adalah memperkuat dasar kultivasi. Luan Feng juga menjelaskan kalau tanaman bunga itu harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kalau tidak, maka akan. Sebelum Luan Feng menjelaskan kata-katanya, tiba-tiba Kinan langsung melompat ke arah tanaman bunga matahari itu. Kinan tidak peduli dengan akibatnya, dikarenakan dia ingin merasakan kekuatan dari tanaman bunga itu. Luan Feng pun langsung panik saat melihat Duan King mendekati tanaman itu. Apakah kau sudah gila, Duan King? Kau bisa mati. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Ternyata Kinan menyerap semua tanaman bunga matahari itu dengan sangat santai. Luan Feng yang melihat itu pun langsung kebingungan. Dia baru melihat kejadian seperti ini. Bahkan Duan King saat menyerap tanaman itu tidak terpengaruh efek samping apapun. Kinan dan Luan Feng pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat mereka menemukan banyak kristal dan mereka juga menemukan tanaman berharga lainnya. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah gerbang raksasa yang membuat tanah menjadi bergetar. Kinan pun menanyakan kepada Luan Feng, sebenarnya gerbang apa itu? Kenapa tidak tertulis di dalam peta? Luan Feng lalu menjelaskan jika gerbang itu tidak tertulis di peta, berarti tidak ada orang yang pernah melihat gerbang itu selama ratusan tahun. Luan Feng menebak kalau gerbang itu adalah harta karun paling misterius di Crimson Blood. Mendengarkan kata-kata dari Luan Feng, Kinan pun menjadi semakin bersemangat. Kinan pun mengajak Luan Feng untuk mendekati gerbang raksasa itu. Berpindah ke kediaman penguasa kota. Terlihat Patriark Luan sangat terkejut saat mendengar informasi bahwa harta karun paling misterius dari Crimson Blood telah muncul. Anak buah dari Patriark Luan juga memberitahu bahwa aliansi perdagangan Shaking Mountain dan Wanxian Pavilion telah mengirim pasukan mereka menuju ke Crimson Blood. Meskipun Patriark Luan menyadari ketiga kelompok itu tidak memiliki ki di Sorteirat untuk membantu mereka menahan tekanan dari medan perang kuno, tapi kultivasi mereka cukup untuk melawan. Di sini Patriark Luan hanya bisa berharap kepada Duan King untuk mendapatkan harta tersebut. Sementara itu di Crimson Blood terlihat orang-orang di tempat itu sangat terkejut saat melihat Liu Losa dari Pavilion Wanxian. Liu Losa ini ternyata berada di peringkat 14 Hidden Dragon Ranking. Ternyata Liu Losa ini adalah orang yang pernah dihajar oleh Kinan pada saat pertandingan di kota Black Hand. Di sini dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu Duan King kembali di tempat ini. Dengan senyum jahatnya, Liu Losa pun berniat ingin membalas Duan King atas kejadian di kota Black Hand. Karena telah menghajarnya, tiba-tiba muncullah seorang pria di tempat itu. Tepat di belakang Liu Losa, pria itu bernama Lone Wolf. Dia berada di peringkat 10 Hidden Dragon Ranking. Liu Losa sangat terkejut kenapa Lone Wolf ini ada di tempat ini. Namun ternyata bukan hanya Lone Wolf yang datang ke sini. Saat Liu Losa melihat sekelilingnya, ternyata Gong Yang dengan nama samaran Yang Gong peringkat 10 dari Dao Shaking Mountain juga ada di tempat ini. Cerita pun berpindah di tempat Kinan dan Luan Feng. Mereka dengan kecepatan penuh menuju ke gerbang raksasa. Saat mereka sudah dekat dengan gerbang raksasa, Luan Feng menyadari kalau sepertinya gerbangnya terbuka dan mereka bisa masuk. Namun saat mereka ingin masuk, ternyata gerbang itu memiliki sebuah penghalang yang sangat kuat, sehingga Kinan dan Luan Feng langsung terpental. Kinan tidak menyangka kalau gerbang ini dilapisi penghalang yang tidak terlihat. Bahkan penghalang itu membuat mereka sampai jatuh ke bawah. Kinan pun mulai berpikir bagaimana cara mereka bisa melewati penghalang itu.
Jika penghalang itu masih aktif, maka mereka tidak akan bisa masuk. Tiba-tiba Luan Feng merasakan ada seseorang yang sedang mendekat ke tempat mereka. Sekarang dia pun menyuruh Duan King agar berhati-hati dan selalu waspada. Ternyata yang datang adalah 3 orang dari kelompok aliansi perdagangan. Terlihat mereka sangat kesal dikarenakan bertemu lagi dengan Duan King. Mereka pun akan memberi pelajaran kepada Duan King karena sekarang tidak ada yang bisa melarang mereka bertarung. Luan Feng menyerang ketiga orang di hadapannya itu. Luan Feng memperingati ketiga orang itu agar tidak bertindak arogan karena Duan King berada di bawah perlindungannya. Tiba-tiba muncul Yu Zhang, dia memberi peringatan kepada Luan Feng. Jika berani menghalanginya, maka Luan Feng akan menjadi musuh dari aliansi perdagangan. Di sini Yu Zhang masih sangat kesal kepada Duan King dan dia akan menyelesaikan masalah mereka di tempat ini. Qinan pun menyetujui hal itu, namun Qinan tidak yakin kalau Yu Zhang bisa mengalahkannya jika hanya sendirian. Qinan pun langsung mencabut pedangnya dan langsung bersiap menyerang Yu Zhang. Pada hari ini Qinan tidak akan memberi ampun terhadap Yu Zhang. Saat kedua serangan Qinan dan Yu Zhang saling berbenturan, tiba-tiba ada sebuah suara yang meminta mereka berdua berhenti untuk bertarung. Bahkan tubuh Qinan dan Yu Zhang sampai tidak bisa digerakkan. Mereka sangat terkejut. Sebenarnya kekuatan apa yang bisa membuat mereka menjadi seperti ini? Tiba-tiba muncullah sesosok roh penjaga di tempat itu. Roh itu memberitahu mereka kalau di tempat ini dilarang saling membunuh. Namun dikarenakan Qinan dan Yu Zhang tidak tahu, maka roh itu akan mengampuninya. Qinan pun menanyakan apakah mereka akan mendapatkan ujian sebelum masuk ke dalam tempat ini. Jika ada ujiannya, apakah kami sudah bisa mencobanya? Tiba-tiba datanglah Gong Yang dengan nama samaran Yang Gong. Terlihat ada juga Yulosa dan ada banyak orang di belakangnya. Yulosa pun langsung mendekati Duan King. Yulosa menanyakan apakah Duan King masih mengingatnya. Qinan pun langsung menjawab dengan menggunakan telepatinya. Tentu saja, aku ingat, bukankah kau ini Zhao Fang dengan nama samaran Yulosa? Yulosa pun langsung terdiam. Dia menyadari sepertinya Duan King ini adalah Qinan. Jadi ternyata yang menghajarku di kota Black Hand adalah Qinan, ucapnya. Di sini Qinan juga menyapa Gong Yang menggunakan telepatinya. Gong Yang, sudah lama tak berjumpa. Aku sebenarnya adalah Qinan. Tapi sekarang panggil saja aku Duan King. Terlihat Gong Yang pun sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Tiba-tiba seseorang mendekati Qinan. Dia ingin jujur kepada Qinan bahwa sebenarnya dia adalah seorang perempuan. Qinan yang mendengar itu pun langsung terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah itu sangat aneh? Bahkan mata dewanya tidak bisa melihat penyamaran dari Yulosa ini. Kemungkinan besar Yulosa saat menyamar menjadi seorang lelaki. Dia menggunakan teknik rahasia. Qinan pun mulai paham, itulah sebabnya kenapa saat Yulosa ini menyamar menjadi seorang pria tingkahnya sangat aneh. Dahulu Qinan mengira kalau Yulosa atau Zhao Feng ini adalah seorang lelaki yang salah pergaulan. Qinan pun lega dikarenakan ternyata yang menyukainya dahulu adalah seorang ciwi. Sehingga Qinan tidak perlu khawatir lagi dengan Yulosa. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menyuruh Duan King menjauh dari Yulosa. Wanita itu mengira kalau Duan King sedang menggoda Yulosa. Luan Feng pun langsung menatap Duan King dengan tatapan tajam. Luan Feng tidak menyangka kalau Duan King ini suka menggoda seorang wanita. Qinan pun langsung terdiam saat mendengar kata-kata dari Luan Feng. Kata-kata itu seperti menjadi sebuah tamparan keras baginya. Qinan pun semakin kesal dikarenakan Yulosa dan bawahannya menertawakannya. Qinan sangat malu atas tindakan yang dilakukan oleh bawahan Yulosa. Hingga membuat Qinan dicap sebagai penggoda wanita. Tiba-tiba terdengarlah suara yang menggelegar. Suara itu berasal dari roh penjaga tempat itu. Roh itu memberi selamat kepada semua orang yang telah datang ke gerbang The Great Succession. Dijelaskan bahwa Succession yang pertama ditinggalkan oleh leluhur bela diri Crimson Blood. Succession yang kedua ditinggalkan oleh leluhur di Sword Daerat. Dan kedua itu sudah diwariskan kepada orang lain sehingga hanya tersisa Succession ketiga. Qinan pun menebak kalau Succession pertama dan kedua yang mewarisinya adalah senior Tangkisan dan senior Tuanmu. Yu Zhang pun menanyakan kepada roh penjaga sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Succession ketiga. Roh itu menjawab kalau Succession ketiga berisi tentang jimat Heavenly Fortune. Qinan pun menanyakan kepada Luan Feng apa itu jimat Heavenly Fortune.
Terlihat Luan King ini tidak mengetahui tentang jimat itu. Luan Feng menjelaskan jimat itu digunakan untuk memasuki ke jalan Heavenly Fortune. Jalan Heavenly Fortune dibuka 10 tahun sekali. Jika Luan King ingin masuk ke jalan Heavenly Fortune, maka Luan King harus bisa memiliki jimat Heavenly Fortune. Biasanya hanya 3 orang yang diberikan jimat itu. Mereka adalah 3 besar peringkat Hidden Dragon Ranking. Jika seorang memasuki jalan itu, nasibnya akan berubah dan akan menjadi kultivator martial art. Oleh sebab itulah jalan Heavenly Fortune adalah tempat terlarang dan tempat yang diimpikan oleh semua orang. Kinan pun mulai berpikir sepertinya jalan Heavenly Fortune hanya menaikkan jiwa bela diri seseorang, tapi bukankah jiwa bela diriku sudah mencapai potensi paling tinggi? Jadi bagiku tidak terlalu berguna pergi ke tempat itu. Roh penjaga tempat itu pun menjelaskan kalau jimat Heavenly Fortune sangat berharga. Cuma hanya ada 1 orang dari kalian yang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, kalian semua harus melewati ujian. Dengan melewati ujian, kalian baru bisa masuk ke gerbang dan mencari jimat tersebut. Roh penjaga tempat itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan 5.000 lencana Crimson Blood di seluruh tempat ini. Peringkat kalian akan ditentukan dari jumlah lencana yang didapat. Waktunya 1 bulan. Ingat, hanya peringkat 30 besar yang diperbolehkan masuk ke dalam babak selanjutnya. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng sudah berada di suatu tempat. Terlihat mereka sedang beristirahat ditemani api unggun. Selagi beristirahat, Kinan berniat menyerap ramuan-ramuan yang didapatnya dan berkultivasi agar kekuatannya bisa meningkat. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Luan Feng sangat terkejut saat melihat Kinan dikarenakan Kinan sekarang kultivasinya meningkat menjadi ranah martial highness tingkat 7. Dalam waktu semalam, Luan Feng pun menanyakan sebenarnya tadi malam apa yang dilakukan Kinan. Kinan pun menjawab kalau sebenarnya tadi malam dia bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu Luan Feng tertidur. Mendengar itu Luan Feng langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa malu karena terlalu malas untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya, sehingga kekuatannya tidak berkembang. Melihat Luan Feng yang tidak bersemangat, Kinan pun mulai mengalihkan fokus dari Luan Feng dengan mengajak Luan Feng melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng sampai di suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah makam. Luan Feng menjelaskan kalau makam ini memerlukan banyak ki di Sword Dairat untuk membukanya. Dikarenakan Kinan memiliki banyak ki di Sword Dairat, maka hal itu tidak akan menjadi masalah baginya. Tiba-tiba muncullah ketiga anggota dari aliansi perdagangan. Mereka pun sangat terkejut dikarenakan harus bertemu dengan Luan King lagi. Kinan pun langsung tersenyum. Sepertinya kita sudah ditakdirkan untuk bertemu lagi ya. Sebenarnya aku sangat ingin menghajar kalian, namun sepertinya waktu dan tempat masih belum tepat. Salah satu perwakilan dari aliansi perdagangan pun langsung kesal. Dia berjanji kalau tidak bisa memberi Kinan pelajaran pada hari ini, maka dia akan menggali kuburnya sendiri. Tiba-tiba banyak orang yang datang ke tempat itu, dan salah satu dari orang itu langsung menerobos ke makam kelompok Kinan dan kelompok aliansi perdagangan. Mereka pun sangat terkejut dikarenakan orang itu berani mendahului. Tapi tiba-tiba sebelum orang itu bisa masuk ke dalam makam, ternyata tubuhnya langsung hancur dan langsung tewas di tempat. Semua orang pun langsung kebingungan. Mereka bertanya-tanya, kenapa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa pintu masuk makam itu begitu mengerikan? Ternyata alasan kenapa orang itu mati satu memasuki makam dikarenakan dia tidak memiliki cukup banyak ki di Sword Dairat. Dan jika ingin masuk ke makam, maka satu orang harus membayar 100 ki di Sword Dairat. Semua peserta ujian pun langsung menatap Kinan. Di sini hanya Kinan yang memiliki banyak ki di Sword Dairat. Mereka meminta Kinan untuk memberikan ki itu agar mereka bisa mengeluarkan energi kultivasinya dengan cepat. Dengan tatapan membunuhnya, Kinan pun mulai mengintibasi mereka semua. Kinan menjawab, kalian pikir bisa menyuruhku dengan sesuka hati? Apakah begitu cara kalian meminta sesuatu kepada orang lain? Anggota dari aliansi perdagangan pun langsung shock saat melihat kekuatan dari Kinan. Dikarenakan ternyata Kinan sekarang sudah naik ke martial highness tingkat 7. Namun orang-orang di sana pun mulai ketakutan kepada Kinan. Mereka juga tidak mungkin memaksa Kinan dikarenakan kekuatan mereka kalah jauh dengan Kinan. Sebagian orang pun berpikir memilih untuk mundur, namun Kinan memberikan penawaran kepada semua orang. Jika mereka menginginkan 100 ki di Sword Dairat,
maka semua orang harus membayar 10.000 batu primeris Tuan kepadanya. Dikarenakan semua orang sangat ingin masuk ke makam, mereka semua pun langsung mengantri dan berbaris dengan rapi untuk memiliki ki di sorteirat dari Kinan. Setelah Kinan selesai berbisnis, dia pun sangat senang dikarenakan ia mendapatkan begitu banyak batu primeris Tuan. Tapi ketiga perwakilan dari aliansi perdagangan tidak ingin memiliki ki di sorteirat dari Kinan. Mereka menganggap Kinan ini sedang menipu dan mempermainkan mereka. Kinan pun menyuruh Luan Feng pergi terlebih dahulu memasuki makam. Dia di sini akan memberi pelajaran kepada 3 orang dari aliansi perdagangan. Luan Feng pun meminta Kinan memikirkan hal itu lagi, dikarenakan meskipun Kinan sudah berada di kultivasi martial highness tingkat 7, tetapi kekuatan ketiga orang dari aliansi perdagangan itu juga sangat kuat. Saat bergabung, Kinan pun tidak menghiraukan kata-kata dari Luan Feng dan menyuruh Luan Feng pergi memasuki makam itu. Jika tidak, maka Luan Feng akan menyesal. Kinan pun langsung menyerang salah satu orang dari aliansi perdagangan. Terlihat serangan Kinan juga masih bisa ditahan. Kinan pun langsung tersenyum meskipun formasi pertahanan yang dibuat musuhnya sangat kuat. Tetapi Kinan mengetahui kelemahannya dan formasi itu dengan cepat menyerang mata formasinya. Melihat Kinan tersenyum, ketiga orang itu pun mulai khawatir dan langsung membuat formasi yang lebih kuat dengan menggabungkan kekuatan mereka. Tapi Kinan langsung mengeluarkan beberapa bola petir. Kinan ingin melihat apakah formasi yang dibuat ketiga orang itu bisa menahan kekuatan beberapa bola petir. Darinya ketiga orang dari aliansi perdagangan pun semakin yakin kalau Duan King lah pelaku yang mencuri harta karun dari aliansi perdagangan. Kinan dengan ekspresi datar pun mulai bersiap untuk menyerang ketiga orang dari aliansi perdagangan. Saat serangan bola petir dilepaskan, terlihat formasi yang dibuat ketiga orang dari aliansi perdagangan pun hancur. Mereka pun mulai berteriak kesakitan karena terkena serangan dari bola petir milik Kinan. Ternyata serangan bola petir dari Kinan berhasil menumbangkan ketiga orang itu sehingga tak berdaya. Kinan sangat senang dikarenakan bola petir itu kekuatannya ternyata sangat kuat. Salah satu pria dari aliansi perdagangan pun langsung meminta ampun kepada Kinan. Dia memberikan tas penyimpanan agar mereka bisa diampuni. Namun Kinan tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ketiga pria dari aliansi perdagangan. Menurut Kinan, isi dari tas penyimpanan itu masih kurang. Kinan pun langsung menggeledah semua pakaian ketiga pria dari aliansi perdagangan itu. Sampai-sampai ketiga orang itu meminta ampun kepada Kinan. Sungguh tak terduga, ternyata ketiga orang itu memiliki banyak harta. Kinan pun sangat senang dikarenakan hari ini dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kinan dengan tatapan jahatnya mulai merencanakan sesuatu. Kinan masih tidak puas. Dia pun akan memberi pelajaran lagi kepada ketiga orang itu. Ternyata Kinan mengikat tubuh ketiga orang itu dan menjatuhkannya ke sungai. Kinan juga memberikan pemberat batu agar ketiga orang itu tidak bisa kembali ke daratan alias mokad. Setelah membereskan ketiga orang tersebut, Kinan pun di sini bergumam. Mereka bertiga saja sudah sekaya ini, apalagi Zuyang yang merupakan murid kedua terbaik dari aliansi perdagangan. Sayang sekali, aku belum bisa menghajar dia. Setelah masuk ke makam martial secret, primaris tunku seharusnya cukup untuk meningkatkan martial spiritku. Kinan pun kemudian menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat ke dalam kekosongan. Dia pun melihat Luan Feng yang berada di dalam sana. Luan Feng terlihat sedang berada di aula tengah makam. Di sini dia diserang oleh para hantu di sana. Tidak, mereka tidak bisa mati, ucap Luan Feng. Ketika dia sedang panik, tiba-tiba Kinan datang. Kau di sini Duan King, ucap Luan Feng. Kinan pun dengan tersenyum. Ya, ikuti aku Luan Feng, jawab Kinan. Kinan pun kemudian melewati formasi tersebut. Hingga akhirnya Kinan tiba di suatu tempat. Tempat itu terlihat bekas tempat pertarungan. Kinan kemudian bergumam, ada bekas pertarungan di sini. Aku penasaran dia di mana sekarang. Tiba-tiba orang lain di sini berkata, Duan King, maju terus ke formasi. Jangan bilang dia sengaja membuat kita melawan para zombie ini dan bersihkan jalan dia, dasar licik, ucap mereka. Kinan pun kemudian membuka formasi tersebut. Terlihat Kinan berhasil membuka formasi itu. Orang-orang di sana pun sangat terkejut dengan kekuatan Kinan. Hebat,
banyak sekali artefak berharga. Apa dia mau menguasai semuanya? Ucap orang tersebut. Kemudian tengkorak yang ada di artefak itu berkata, "Junior, skill penglihatanmu memang hebat, tapi harta karunku tidak mudah untuk didapatkan. Kualitas apa yang kau punya untuk mendapatkan warisanku?" Kinan pun menjawab, "Kualitas apa?" Dia pun kemudian mengeluarkan jiwa God of War. Ia kemudian berteriak, "Ini kualitasku."